Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memberikan penjelasan mengenai demonstrasi kontekstual dalam mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Kami berasal dari kelompok 3 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Rombel 03 IKIP Siliwangi yang beranggotakan Amaliah Nur Azizah, Raffi Abdul Aziz, Siska Halimatus Sa'diah, dan Vivi Novita Borumanurung. Baiklah, langsung saja kita ke kasus yang pertama. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini, Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau mean. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Baiklah, langsung saja kita menuju ke pertanyaannya. Apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua atau tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Jawaban dari hasil diskusi yang telah kami lakukan adalah hal yang membuat siswa mampu untuk mengerjakan soal dengan baik adalah hasil dari cara guru menyampaikan materi dan merangkum langkah-langkah pengerjaan yang terperinci dan jelas. Guru menjelaskan dengan baik bagaimana konsepnya serta langkah penyelesaiannya secara runtut dan mudah dipahami. Hal ini dapat membuat peserta didik memahami dan dapat mengerjakan soal selanjutnya tanpa melihat panduan lagi. Selanjutnya, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Dalam kasus ini, guru menerapkan teknik scaffolding, yaitu pemberian bantuan kepada peserta didik pada tahap awal pembelajaran. Kemudian, mengurangi bantuan untuk memberi kesempatan kepada peserta didik mengerjakan secara mandiri. Peserta didik telah memahami konsep mencari nilai rata-rata atau mean dengan baik melalui bimbingan guru. Kemudian, mereka dapat menerapkannya pada percobaan kedua. Hal ini sesuai dengan teori konstruktivisme sosial Vygotsky yang menyatakan bahwa apa yang anak dapat lakukan secara berkolaborasi hari ini, dia dapat lakukan sendiri besok. Metode ini bisa digunakan agar siswa bisa bekerja sama dengan teman sebaya di dalam kelompok kecil. Metode pembelajaran kooperatif memungkinkan peserta didik berinteraksi dengan rekan sebaya melalui arahan dan bimbingan guru. Metode ini dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan kreativitas siswa, serta memperkuat hubungan antara teori dan praktik dalam pembelajaran teori belajar. Teori konstruktivisme menekankan peran aktif siswa dalam membangun pengetahuan melalui pengalaman dan refleksi. Nah, sekarang kita beralih ke kasus 2. Di sini ada seorang guru di kelas 1 SD yang bernama Rina, yang sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didiknya menyelesaikan tantangan belajarnya.
Pertanyaannya adalah, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usianya? Rina, sebagai guru kelas 1, menghadapi tantangan yang umum dihadapi oleh pendidik di tingkat awal. Dengan pemahaman yang mendalam tentang tahap perkembangan anak usia dini, Rina dapat menerapkan berbagai strategi yang efektif. Nah, pada tahap praoperasional, anak-anak cenderung berpikir konkret dan belajar melalui pengalaman langsung. Mereka lebih mudah memahami konsep melalui benda-benda nyata, gambar, dan aktivitas yang melibatkan indera. Oleh karena itu, pendekatan pembelajaran yang berpusat pada anak dan menggunakan media konkret sangatlah penting. Karena mereka belum sepenuhnya mampu berpikir secara abstrak. Nah, berdasarkan pemahaman akan tahap perkembangan ini, ada beberapa hal yang dapat Rina lakukan. Yang pertama adalah menggunakan media konkret, seperti gambar sederhana, manik-manik, atau jari tangan. Selain itu juga Rina dapat menggunakan kubus, batang penghitung, atau benda-benda sehari-hari lainnya untuk membantu siswa memvisualisasikan konsep bilangan dan operasi hitung. Yang kedua yaitu menerapkan pendekatan multisensorial, yaitu belajar melalui pendengaran. Misalnya, seperti mengajak siswa menyanyikan lagu-lagu tentang angka dan hitungan. Bisa juga dengan menceritakan cerita yang berhubungan dengan matematika, seperti cerita tentang jumlah buah atau hewan. Yang ketiga, menghubungkan konsep matematika dengan situasi yang ditemui siswa sehari-hari, seperti membagi kue, menghitung jumlah mainan, membagi permen kepada teman, atau mengukur panjang benda. Yang terakhir yaitu Rina dapat memberikan bantuan tambahan kepada siswa yang mengalami kesulitan, baik secara individual maupun kelompok kecil. Sesuaikan juga tingkat kesulitan materi dan metode pembelajarannya sesuai dengan kemampuan masing-masing siswa. Pendekatan pembelajaran yang kami sarankan kepada Rina tadi didasarkan pada beberapa teori pembelajaran, yaitu yang pertama adalah teori konstruktivisme dari Piaget. Menurut teori Piaget, anak membangun pemahamannya sendiri melalui interaksi dengan lingkungan. Seperti dengan menggunakan media konkret dan pengalaman langsung, Rina dapat membantu siswa membangun pemahaman konseptual yang kuat sesuai dengan tahap perkembangan kognitif peserta didik. Yang kedua, ada teori belajar sosial dari Vygotsky. Melalui interaksi dengan teman sebaya dan guru, peserta didik dapat belajar dari satu sama lain dan mengembangkan keterampilan sosial serta kemampuan berkomunikasi. Yang ketiga adalah teori motivasi. Dengan membuat pembelajaran menjadi menyenangkan dan bermakna, Rina dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik dan mengurangi rasa takut terhadap matematika. Nah, dengan menerapkan pendekatan-pendekatan tersebut, yang mana pendekatan itu sesuai dengan tahap perkembangan siswa, Rina dapat membantu siswa mengatasi kesulitan dalam belajar berhitung. Kombinasi antara media konkret, pembelajaran yang menyenangkan, pengalaman yang bermakna, dan individualisasi pembelajaran akan menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan menyenangkan bagi semua peserta didik. Selanjutnya, pada kasus 3. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar,
Terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas Bali. Apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai, karena seorang guru harus mengaitkan sebuah materi dengan keunikan atau kekhasan daerah dia mengajar, seperti etnik, budaya, dan status sosial. Hal tersebut dapat membuat peserta didik memahami materi yang diajarkan dengan baik sesuai dengan kondisi dari lingkungan peserta didik. Prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Prinsip yang Made gunakan pada kasus tersebut menerapkan pembelajaran yang relevan dan mendasar pada teori belajar konstruktivisme, yaitu adanya interaksi sosial individu dengan lingkungannya atau sebuah pembelajaran yang dirancang sesuai konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik. Pendidik menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan dikaitkan dengan dunia nyata, lingkungan, dan budaya yang menarik minat peserta didik. Pemahaman karakteristik peserta didik sangat menentukan hasil belajar yang akan dicapai. Karakter peserta didik harus menjadi perhatian dan pijakan pendidik dalam melakukan aktivitas pembelajaran. Karakter peserta didik meliputi etnik, kultural, status sosial, minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan moral, serta motorik. Berdasarkan ketiga kasus yang sudah dijelaskan sebelumnya, untuk lebih ringkasnya, mari kita simpulkan. Kasus pertama, seorang guru matematika kelas 7 menggunakan metode scaffolding untuk membantu siswa memahami konsep nilai rata-rata. Guru memberikan langkah-langkah terperinci untuk menyelesaikan soal. Pada percobaan kedua, siswa mampu mengerjakan soal tanpa bantuan. Diskusi menyimpulkan bahwa teknik ini sesuai dengan teori konstruktivisme sosial Vygotsky, di mana siswa awalnya dibantu, kemudian diarahkan untuk mandiri. Selanjutnya, kesimpulan pada kasus kedua, Rina, seorang guru kelas 1 SD, menghadapi tantangan dalam mengajarkan berhitung. Saran yang diberikan meliputi penggunaan media konkret seperti gambar dan objek, menyanyikan lagu tentang angka, serta membuat pembelajaran relevan dengan kehidupan sehari-hari. Saran ini didasarkan pada teori Piaget tentang perkembangan kognitif dan teori belajar sosial yang mengedepankan pengalaman langsung dan interaksi sosial. Selanjutnya, yang terakhir, kesimpulan kasus ketiga. Made, seorang guru bahasa Indonesia di Bali, menyesuaikan contoh teks deskripsi dengan budaya lokal seperti pantai dan makanan khas Bali, alih-alih menggunakan contoh dari buku cetak yang membahas gedung pencakar langit di ibu kota. Keputusan ini dianggap tepat karena melibatkan relevansi budaya dan kontekstual sesuai teori konstruktivisme, di mana pembelajaran harus terkait dengan pengalaman nyata dan budaya siswa. Dari ketiga kasus yang sudah dibahas dan disimpulkan, seluruh kasus ini menekankan pentingnya menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan, tahap perkembangan, dan latar belakang siswa untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan bermakna. Sekian penjelasan dari kelompok 3. Terima kasih telah mendengarkan dan menonton penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.